Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo melakukan jumpa pers dengan wartawan terkait bantuan pemerintah Kabupaten Wajo terhadap petani yang terkena dampak banjir Selasa 31 Agustus 2021. Hadir Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Ketua Komisi 2 dan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Asri Jaya Alatip serta wartawan. Menjawab pertanyaan wartawan, Kepala Dinas Pertanian Muhammad Ashar agar semua petani masuk ke kelompok tani agar mudah mendapatkan bantuan dan berjanji pihaknya terus berupaya mencarikan solusi bagi petani yang merugi akibat banjir dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Ini padi yang sudah siap padi dengan umur bervariasi ada yang 5 sampai 100 hari, dan ini yang kebanyakan yang banjir ini siap padi. Akhirnya menyebabkan kerugian daripada masyarakat khusus sektor tanaman padi yaitu kurang lebih 450 miliar untuk sektor padi. Sedangkan untuk tanaman jagung untuk Kabupaten Wajo ini terkena banjir sekitar 460 hektar. Kalau kita kasihkan jumlah kerugiannya sekitar 68 miliar. Yang sudah dilakukan oleh dinas pada hari ini itu sudah dilakukan mungkin sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya masih seperti itu saja. Artinya melakukan pemantauan, pendataan, kemudian melaporkan. Saya tertarik, saya membuka tadi ada beberapa perda yang terkait dengan ini. Kenapa pemerintah Kabupaten Wajo tidak fokus kepada Perda nomor 15 tahun 2017? Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo, Haji Sudirman Meru di hadapan para wartawan menjelaskan sejak musibah banjir tanggal 29 Agustus kemarin, dia selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait jumlah lahan yang terdampak dan datanya ada 21.023 hektar lahan pertanian yang terdampak banjir, tuturnya. Jadi karena waktu sangat mepet, jadi saya langsung saja bahwa terkait dengan apa yang menjadi pembicaraan dengan kondisi yang kita alami di Kabupaten Wajo ini terkait dengan bencana, tentu ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga kami dari Komisi 2 selalu berusaha untuk mengambil langkah-langkah apa yang terbaik untuk masyarakat kita. Sehingga terkait dengan bencana di bidang pertanian, pertanggal 29 kami selalu juga koordinasi dengan Pak Kadis Pertanian terkait dengan jumlah lahan yang terdampak. Di samping beliau juga memberikan laporan kepada Bapak Bupati, yaitu pada awalnya dilaporkan kurang lebih 15.000 hektar, satu hari kemudian kurang lebih 16.000 hektar, dan terakhir katanya kurang lebih 21.000 hektar. Ya. Sementara Asri Jaya Alatip yang juga anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo sangat mensupport langkah Dinas Pertanian Kabupaten Wajo. Sesuai hasil rapat Komisi 2 dan Dinas Pertanian, Asri Jaya Alatip juga menyinggung kredit usaha rakyat yang dipakai petani. Sementara mereka terdampak banjir dan akan mengatur jadwal bertemu dengan pihak bank agar ada keringanan yang diberikan, paparnya di hadapan wartawan. Terdampak banjir, pertama yang tadi disampaikan oleh Dinas Pertanian adalah langkah-langkah koordinasi ke tingkat provinsi, ke tingkat kementerian untuk melaporkan data luas lahan atau petani yang terdampak pada Kementerian Pertanian. Tentu begitu juga pula di provinsi. Kami selaku mitra di Komisi 2 tentu mensupport langkah-langkah tersebut, dan kami tadi baru saja melakukan rapat bahwa langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah koordinasi ke tingkat kementerian. Itu yang pertama. Kedua, tentu langkah-langkah selanjutnya dampaknya adalah kepada petani kita yang memanfaatkan fasilitas KUR. Sekarang ada fasilitas KUR yang dimanfaatkan oleh petani kita di beberapa
bank yang ada di Kabupaten Wajo yang menyodorkan fasilitas KUR itu tentu dampaknya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan KUR ini. Nah, tentu bagaimana menyelesaikan KUR ini kalau tidak ada hasil begitu ya, tidak ada hasil. Jadi kami dari Komisi 2 insya Allah nanti akan menginisiasi semua itu, mempertemukan antara pemerintah daerah, pihak perbankan, ya, dinas pertanian dan tentu pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan terima kasih kepada Humas DPRD yang menginisiasi kegiatan ini dalam rangka diskusi publik terhadap dampak banjir pada tanggal 28-29 kemarin. Dua narasumber kami hadirkan di sini dari pertanian dan perikanan karena sektor inilah yang cukup berdampak. Pada dampak banjir kita kali ini. Berdasarkan hitungan sementara bahwa sektor pertanian mengalami dampak puso adalah hal ini gagal panen ada kurang lebih 21 hektar itu kisaran 450 miliar. Belum dampak daripada sektor perikanan yang mengalami kurang lebih berapa tadi? Ada kurang lebih 4.000 dan di beberapa kecamatan. Ya tentu saya selaku mitra Komisi 2 dengan pertanian perikanan mencari solusi bagaimana penanganan ini bisa teratasi dengan baik dan membantu kepada masyarakat petani dan pelaku perikanan kita.